Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita akan membangun ibadah Minggu Paskah ke-6 pada hari ini. Dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam ibadah dengan penuh penyerahan diri. Dan untuk mengawali ibadah kita, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan kedua. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari bersama kita tanggapi panggilan Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 saat ini. Bersama kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah Minggu Paskah ke-6 saat ini kita hayati dengan pertolongan yang berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkarya dan memelihara umatnya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa tercurah bagi kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dasar ibadah saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 45 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin. Mari bersama kita responi dasar ibadah saat ini dengan bersama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 383. Bersama kita akan memuji bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dasar ibadah tadi adalah sebuah kesan yang dirasakan oleh
orang-orang percaya keturunan Yahudi yang ketika itu mereka hadir bersama-sama dengan Petrus. Mereka terheran-heran karena Roh Kudus juga tercurah kepada bangsa-bangsa lain. Sedangkan mereka, orang-orang Yahudi ini memiliki pemahaman yang keliru, yaitu bahwa pemeliharaan dan kasih Allah, kasih Sang Ilahi hanya tercurah bagi golongan-golongan tertentu. Dan melalui pemahaman tersebut, orang-orang Yahudi terheran-heran ketika mereka melihat bahwa Roh Kudus tercurah bagi bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, dasar ibadah ini kemudian mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kasih Allah tidak terbatas hanya pada golongan tertentu. Kasih-Nya universal dan kasih-Nya dapat dirasakan oleh siapapun yang menerima Sang Ilahi dalam diri kita. Namun, apakah kita terbuka akan hal itu? Ataukah kita masih sama seperti orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman bahwa kasih dan pemeliharaan Allah hanya tercurah bagi golongan-golongan tertentu? Mari bersama kita sejenak mengambil waktu teduh, sejenak kita melihat kedalaman diri kita. Benarkah aku sudah terbuka terhadap keberadaan sesamaku? Mari bersama kita mengambil waktu teduh, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kami, melalui orang-orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh melihat setiap kasih-Mu, setiap kuasa-Mu sungguh benar-benar tercurah dalam kehidupan kami dan sesama kami. Tetapi mungkin Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami masih cenderung melihat bahwa cinta-Mu terbatas hanya pada golongan-golongan tertentu saja. Kami melihat bahwa kasih-Mu hanya nyata di dalam kehidupan kami yang terbatas ini. Tetapi sesungguhnya cinta Tuhan sangatlah luar biasa, tidak hanya bagi kami, tetapi bagi setiap orang, semua golongan yang benar-benar menerima Engkau di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon ampun Tuhan untuk setiap pemahaman kami yang keliru, layaknya orang-orang Yahudi tadi. Tuntun kami Tuhan, dampingi kami selalu Tuhan, untuk bisa melihat bahwa kasih-Mu, bahwa pemeliharaan-Mu nyata pada setiap orang, tidak terbatas pada kami saja. Kami memohon pendampingan Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, kini kita terima berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan ayat yang keempat yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Mari bersama kita tanggapi berita anugerah saat ini dengan bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 353, kita pujikan bait yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datang
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saat ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama mempersiapkan hati kita serahkan dalam doa, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan pengampunan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga pada saat ini kami dapat benar-benar merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menserahkan pelayan firman-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, kiranya setiap perkataan yang akan Hamba-Mu keluarkan, yang akan Hamba-Mu sampaikan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau benar-benar membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan yang kedua, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai sekelompok teman yang pada waktu itu kami bersama-sama menempuh pendidikan yang sama. Biasanya dalam sebuah pertemanan, ketika ada teman yang sedang berulang tahun, tentu dalam kelompok pertemanan tersebut akan memberikan sesuatu atau kado kepada orang yang sedang berulang tahun. Nah, hal itu juga yang terjadi dalam pertemanan kami.
Ketika ada salah satu teman kami yang sedang berulang tahun, kami satu persatu memberikan kado, dan kado itu akan kembali kepada kami ketika kami berulang tahun dan begitu seterusnya. Tetapi ada salah satu teman saya yang tidak pernah memberikan kado dalam kelompok pertemanan kami ini. Kemudian saya penasaran, kenapa kok dia nggak memberikan kado? Dan ternyata jawabannya begini. Aku tidak pernah memberikan sebuah benda sebagai kado kepada teman-teman. Karena ketika aku memberikan itu kepadanya, mereka akan menjadi beban, mereka akan memiliki beban untuk mengembalikan kado itu ketika nanti aku berulang tahun. Dan jika aku ingin memberikan sebuah benda atau kado, aku akan memberikannya tanpa harus diketahui, supaya tidak ada kewajiban untuk mereka mengembalikan benda itu kepadaku. Dan ketika aku memberikan itu kepada temanku, itu tandanya bahwa aku juga ikut bersyukur atas pencapaian yang sedang ia lakukan. Aku juga ikut bahagia ketika perasaan dia juga bahagia. Sebuah jawaban dengan pemikiran yang sangat dalam. Memberi tanpa mengharapkan sebuah imbalan, memberi tanpa mengharapkan semua itu akan kembali padanya kelak, tetapi memberi dengan ketulusan hati sebagai sebuah ungkapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang menjadi bacaan kita saat ini berbicara tentang kasih. Kasih Allah yang nyata terwujud melalui Kristus sebagai kasih itu sendiri. Kasih Kristus terhadap para murid yang diharapkan sebagai rekan sekerja, yaitu sahabat bagi Kristus, bukan sebagai hamba. Dan Yesus memposisikan para murid sebagai sahabat ini karena seorang sahabat akan bertindak dengan kesadaran yang tulus. Berbeda dengan seorang hamba yang akan bertindak berdasarkan apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan biasanya seorang hamba tidak tahu apa yang sesungguhnya akan diperbuat, apa yang sesungguhnya diharapkan oleh tuannya. Ketika hamba memberikan perintah, ya hamba akan jalan. Nah, dalam hal ini, pada bacaan kita hari ini, Yesus mengharapkan para murid untuk tetap tinggal sebagai sahabat di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. Hal ini kemudian Yesus lakukan agar sukacita Kristus ada di dalam para murid, sehingga para murid memiliki sukacita yang berlimpah. Inilah yang kemudian menjadi teladan yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang Yesus nyatakan kepada para murid ini tidak hanya sekedar kasih yang biasa, tetapi kasih yang hingga memberikan nyawanya untuk sahabat yang dikasihinya. Dan Yesus melakukan ini ya karena kasih itu sendiri. Yesus melakukan ini karena Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Kasih Allah yang terwujud dalam rupa manusia, yang kemudian menjadi perantara kasih agar bersama-sama dengannya menjadi bagian dalam mewartakan kasih itu. Kasih Yesus terus mengalir Bapak Ibu, bahkan yang terus membersamai para murid, membekali para murid untuk terus mengasihi sebagai bukti syukur Kristus atas pemeliharaan dan perkenanan yang Kristus jalani. Hal ini jelas sangat terbukti ketika Yesus dengan setia menjalani masa sengsara dan kebangkitannya untuk menjadi kasih, untuk menjadi terang yang menuntun setiap kegelapan. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah
kita meneladan kasih Kristus sebagai bukti rasa syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang beragam ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasihi sesama kita sebagai sebuah wujud rasa syukur kita karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengasihi tidak hanya sebagai sebuah kewajiban. Karena aku orang Kristen, jadi aku harus mengasihi. Tidak. Tetapi mari kita lihat teladan Kristus. Mengasihi yang Yesus teladankan sebagai bagian dari rasa syukur atas perkenanan Allah di dalam mewujud nyatakan kasih itu sendiri. Kasih Kristus yang tinggal di dalam diri kita, mari kita wartakan melalui setiap perkataan, melalui setiap tindakan kita. Dan yang kedua, mengasihi itu tidak eksklusif. Karena aku orang Kristen, jadi aku mengasihi sesamaku orang Kristen. Atau karena aku lebih dekat dengan saudaraku yang Muslim, jadi aku mau mengasihi mereka saja. Tidak. Pada bagian akhir bacaan kita tadi, menegaskan bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Yesus memperkenankan para muridnya dan juga kita sebagai umat Allah untuk mengasihi seluruh umat ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Untuk mengasihi sesama kita yang berkenan menerima Kristus di dalam dirinya. Mengasihi tidak terbatas hanya sebagai sebuah kewajiban. Mengasihi tidak terbatas hanya kepada golongan tertentu. Tetapi kasih Allah melalui Kristus Sang Kasih mendorong kita untuk mengasihi sebagai bagian dari rasa syukur kita atas perkenanan Tuhan kepada kita. Selamat merawat kasih-Nya dalam relasi sebagai ungkapan syukur kita atas kasih yang telah tercurah kepada kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita sambut, kita tanggapi firman Tuhan hari ini dengan bersama kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Padamu Tuhan dan Allahku. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang mendasari persembahan kita saat ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari bersama kita mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 450. Kita nyanyikan bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Mari bersama kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa untuk mengasihi sesama kami bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai bentuk syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami tidak eksklusif hanya terbatas bagi kami, tetapi setiap orang yang mau bersama-sama dengan Engkau pun merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang selalu menyapa dalam kehidupan kami. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk dapat merenungkan dan menjalankan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk keberadaan warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Jatiringin ini, mulai dari anak-anak, orang tua, pemuda, adiuswo. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan yang terjadi pada setiap keluarga kami, pada setiap warga kami, mulai dari anak-anak dalam pergumulan pendidikannya, sekolah online maupun offline, ujian yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami, sehingga dalam proses pendidikan yang saat ini dijalani, anak-anak kami dapat menjalaninya dengan sepenuh hati dan dapat menjalani setiap pendidikan itu sebagai bagian dari proses untuk bertumbuh. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesabaran dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan layakkan dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan, nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan, untuk kesabaran yang Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat terus merawat dan mendampingi anak-anak kami yang sedang bertumbuh ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap pergumulannya, mulai dari pekerjaan, mulai dari pendidikan, pasangan hidup dan pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa mendampingi mereka, baik yang dekat maupun yang jauh, yang menempuh pendidikan di luar kota maupun yang bekerja di luar kota. Kiranya kasih Tuhan terus terpancar dalam kehidupan mereka. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menolong mereka agar mereka dapat terus berjuang di dalam Engkau. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para
para adiyuswo yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalani setiap kehidupan para adiyuswo ini Tuhan. Kiranya setiap aktivitas, kiranya setiap pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan, semuanya dapat dilakukan bersama-sama dengan Engkau di dalam Kristus memancarkan kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap pergumulan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau di tengah-tengah saudara kami saat ini ada saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya sukacita yang terus bertambah di dalam kehidupan mereka dapat menolong mereka untuk terus bertumbuh, dapat menolong mereka untuk terus menghayati setiap cinta kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap cinta kasih yang dapat mereka rasakan dapat menjadi berkat bagi seluruh umat ciptaan Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang dalam pengobatan maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran di dalam masa pengobatan dan pemulihan saudara-saudara kami ini. Kiranya melalui kehadiran keluarga yang turut mendampingi dapat semakin menguatkan, dapat semakin berpengharapan, sehingga di masa-masa pemulihan dan pengobatan yang terjadi saat ini, nama Tuhan terus dipermuliakan dan Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalam proses yang saat ini sedang mereka alami. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk keberadaan gerejamu GKJW, khususnya GKJW Jemaat Jatiuringin baik di Induk maupun di Pepantan. Tuhan kiranya senantiasa menolong gerejamu melalui program-program yang sudah tersusun rapi, program-program yang sudah terjadwalkan dengan baik. Kiranya program ini dapat menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau. Kiranya program ini dapat menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi setiap umat ciptaan Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun keberadaan gerejamu saat ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa mendampingi para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Koordinator Wilayah, Pangerigen, dan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan mendampingi, sehingga dalam setiap pelayanan yang saudara-saudara kami lakukan, semua tidak hanya sebatas tanggung jawab, tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi kiranya setiap pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh umat ciptaan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan pergumulan yang ada di gerejamu. Kiranya dalam setiap pergumulan ini kami dapat terus bertumbuh. Kiranya melalui setiap pergumulan ini kami tidak patah semangat, tetapi kiranya melalui pergumulan ini kami dapat terus bersama-sama dengan Engkau untuk mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan beragam pergumulan yang terjadi, kiranya Tuhan tetap senantiasa menolong, menghibur, dan memberi kekuatan, sehingga setiap pergumulan yang terjadi saat ini dapat menolong setiap umat ciptaan Tuhan. Tidak hanya kami yang ada di tempat ini, tetapi kiranya seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dapat merasakan setiap kasih Tuhan melalui tangan-tangan kami yang ada di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang mendampingi yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga dalam setiap proses yang mereka jalani dapat bertumbuh dalam proses iman mereka. Demikian juga Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap upaya yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintahan kami dapat menolong warga masyarakat Indonesia yang ada di sini Tuhan, di seluruh Indonesia, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami semuanya yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami sehingga apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, di tengah ibadah kami saat ini, sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang terbaik yang kami ambil dari setiap berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi
persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau, dapat menjadi sarana untuk seluruh umat ciptaan Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan jikalau kami di dalam membangun ibadah saat ini ada tindakan, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan yang terus menolong kami, menuntun kami di dalam kehidupan kami. Kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon pendampingan dari Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan bersama-sama kita mengingat bahwa mengasihi tidak terbatas hanya sebagai sebuah kewajiban, mengasihi tidak terbatas hanya kepada golongan tertentu, tetapi kasih Allah melalui Kristus yang mendorong kita untuk mengasihi sebagai bagian dari rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 407. Bersama kita nyanyikan bait yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari mengarahkan hati di hadapan Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Sang Sumber Kasih, Yesus Kristus Sang Kasih, dan persekutuan Roh Kudus Sang Penuntun Hikmat senantiasa mengalir dan mendampingi kita sekalian di dalam mewartakan kasih sepanjang hidup kita. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah selesai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.